Kita akan bahas pada malam hari ini yang berkaitan dengan penyakit-penyakit tersebut, ya. Itu bab mayakul iza qaliko atau qalaqo fi firashihi falam yanam. Itu bab apa yang dikatakan iza qalaqo, artinya ada kegundahan, ada kekhawatiran, ya, pada waktu tidurnya dan dia tidak bisa tidur, ya, falam yanam, ya. Hadis yang pertama ini tadi di ibu-ibu saya tuliskan dan mereka saya suruh hafal. Mereka memintanya untuk dituliskan, ya, dan mereka sudah memfotonya, ya, fotonya tadi itu saya sudah tuliskan. Nanti yang punya ibu-ibu nanti bisa minta nanti yang sudah ada tulisannya itu di ibu-ibu, ya. Doa untuk bisa tidur nyenyak, ya. Waraina fi kitab Ibnu Sunni, kitab Ibni Sunni an Zaid ibni Thabit radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan dari kitabnya Ibnu Sunni, kemudian yang bersumber dari Zaid ibnu Thabit, ya, radhiyallahu anhu. Waqala, ya, ini dari Zaid ibnu Thabit, dia berkata, ya, syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syakautu, artinya syakautu itu artinya saya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata mengadu syakautu berarti ada hal yang memang harus diselesaikan, ada problem dalam dirinya, ya, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arakan asabani faqala, ya, syakautu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arakan asabani faqala, penyakit insomnia, ya, yang tidak dapat tidur, asabani, ya, saya mengalami penyakit insomnia, tidak dapat tidur di malam hari, ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya, atau mengajarkan doa kepada Said bin Sabit tersebut, ya, untuk mengatasi kegundahan, kegelisahan dan kekhawatiran yang sedang dialami oleh Zaid bin Sabit. Apa kata Rasulullah? Ya, katakanlah, kata Rasulullah, Allahumma gharatin nujum, ya Allah, Allah yang menenggelamkan atau membenamkan bintang-bintang yang ada di langit, an-nujum, ya, gharatin nujum, wahadatil uyun, dan juga telah menenangkan mata, ya, wahadatil uyun, hada ayah wahadaatil uyun, ya, hada ayah da'u, ya, wa anta hayyun qayyum, dan engkau maha hidup dan maha berdiri sendiri. La ta'khuzuka sinatu wala naum, ya, engkau ya Allah tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur, ya, wala naum, ya. Ya Hayyun ya Qayyum, engkau maha hidup, engkau maha yang berdiri sendiri, independen, ya. Ini doanya. Ahdi laili, ya Allah, tenangkanlah malamku ini. Ini kayak baca puisi, ya. Ahdi laili wa annim aini, dan pejamkan mataku dengan tenang. Ya, itu doanya, ya. Ahdi laili wa annim aini. Itu juga doa untuk kita sendiri. Ini juga bisa kita ganti. Ahdi laili ini bisa ahdi waladi, ahdi binti, ahdi sobiyi, ya. Ya Allah, pejamkan, ya, tenangkan malamnya anak saya, anak perempuan saya atau anak laki-laki saya. Itu bisa kita ganti, ya, untuk yang mereka tidak dapat tidur di malam hari. Wa annim aini, dan juga pejamkan mata saya, tenangkan mata saya, sambil kita usap usap mata. Itu doa. Dan doa ini adalah bukan bersumber dari dukun-dukun, bukan, ya. Ini bersumber dari, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini kitab Azkar ini adalah bacaan-bacaan yang memang terpilih, ya, yang bersumber dari Rasulullah SAW, yang ini Imam Syafi'i
kemudian yang Imam Nawawi ya Dimashqi, kemudian juga Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani itu dari Padang, dia berguru di Arab Saudi. Kemudian Syekh Yasin Al-Fadani itu dipelajari oleh Ki Haji Al-Marwazi Al-Batawi di Tibet, masih hidup sampai sekarang. Kemudian saya belajar di Ki Haji Al-Marwazi itu dan diijazahkanlah buku ini. Istilahnya bersambung. Dan doa-doa yang ada di dalam ini bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, dan doanya adalah bersumber dari Rasulullah ya mu'tabar. Kemudian bisa kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan itu tadi salah satu doa untuk menghilangkan kegundahan ya. Kemudian kita juga sembari dengan baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, bisa kita baca juga dengan itu. Atau juga misalkan bismillahillazi la yadur ma'asmi fil ardi wala fis samai was samiul alim. Itu 3 kali. Ya. Kemudian a'udzubillahi samil minasyaitonir rajim. Itu dalam rangka menenangkan hati dari godaan-godaan syaitan. Karena syaitan-syaitan itu akan datang kepada kita ketika kita ada tempatnya, ada ruangannya di dalam diri kita. Itu lalat, kalau tidak ada bangkai, tidak ada itu, dia tidak akan datang. Kalau bersih itu tidak datang. Ya, di tempat-tempat kotoran itu kan lalat banyak, ini bangkai. Begitu gejala syaitan, dia tidak akan datang kecuali ada tempatnya, ada tempat pertikaiannya, ada wadahnya. Nah, apa wadah-wadahnya syaitan untuk datang ke kita itu? Pertengkaran, kedengkian, emosi, ya. Itu langsung datang, ya. Ketika kita melakukan pertengkaran, emosi, itu langsung diutus oleh rajanya syaitan yang namanya Dasim. Ya, tadinya cuma setengah begini, tapi karena ditiup-tiup, dikipas-kipas oleh syaitan, maka dia akan menjadi ini. Pertengkarannya cuma ini lelucon-lelucon, berakhir dengan kematian dan pembunuhan, ya, pertumpahan darah. Itu syaitan yang tiup-tiup. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan tadi itu, ya. Allahumma inni a'udzubika min ismid dasim, ya. Hadis yang kedua, ya. Warainaan Muhammad ibnu Yahya ibni Habban bihatil khai wal ba'i al muwahhada anna Khalid ibni Walid, ya, dari Khalid ibni Walid nih, ya, asabahu arakun. Khalid al-Walid juga mengalami penyakit insomnia, yang tidak dapat tidur di malam hari, ya. Fasyaka dzalika ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mengadukan masalahnya tersebut atau penyakitnya tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa amarahu ayyata'awwaza inda manamihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Khalid bin Walid untuk dia ta'awwaz. Artinya berlindung kepada Allah, ya, ta'awwaz. A'aza yu'izza, ta'awwaz. Awas itu berarti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Banyak kalimat-kalimat yang sebagai kalimat untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimat yang paling masyhur yang sering kita pakai adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Itu ada juga yang bilang itu doa masuk gedung DPR. Auzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Ada yang bilangnya seperti itu. Fa amarahu ayata'awwazu 'inda manamihi, ya. Ya. Pada waktu tidurnya, ya, mau tidur itu bi kalimatillahi tamma, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, ya. Auzu bi kalimatillahi tammah, ya. Ya. Itu dengan kalimat-kalimat
Allah yang sempurna, ya. Min ghadabihi, ya. Ya. Jadi kita berlindung dari godaan-godaan syaitan, dari kemurkaan-kemurkaannya, ya. Wa min syarri ibadihi. Dan juga kita berlindung dari min syarri ibadihi. Dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Ya kan banyak juga teman-teman kita saudara-saudara kita atau orang itu yang ingin mencelakakan kita atau menzalimi kita, min syarri ibadihi, ya. Makanya doanya untuk kalau mau ketemu orang, ya, belum kita kenal, ya, kita baca aja Allahumma inni as'aluka khaira hadzal rajul. Ya Allah, saya meminta kepadamu ya Allah kebaikan dari orang ini, ya, wa khaira ma fi, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Wa a'udzubika min syarri hadzal rajul, dan saya berlindung dari kejahatan orang ini dan kejahatan-kejahatan yang ada di dalamnya, ya. Ya kita berlindung. Atau kita masuk kepada suatu tempat yang belum kita kenal, ya. Ya Allahumma inni as'aluka khaira hadzal makan. Ya Allah, saya meminta kebaikan-kebaikan dari tempat ini, ya. Khair ahli, dan kebaikan-kebaikan orang-orang yang ada di dalamnya. Wa khairu ma fihi, dan kebaikan-kebaikan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa a'udzubika min syarri hadzal makan, dan saya berlindung dari kejahatan-kejahatan tempat ini, kejahatan-kejahatan orang-orangnya, dan kejahatan-kejahatan yang ada di dalamnya. Bismillah, la haula quwata illa billahil aliyil azim. Masuk ke tempat itu, insyaallah aman terkendali, ya. Artinya apa? Secara usaha kita, ikhtiar itu kita sudah berusaha secara fisik maupun secara spiritual, secara batini. Kalaupun itu adalah ada ketentuan-ketentuan yang terjadi kepada kita, maka itu adalah kejadian-kejadian itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah di luar kendali kita, ya. Tadi itu ayyata'awwaz inda manamahi bi kalimatillahi tama min ghadabi wa min syarri ibadihi, ya. Wa min hamazatis syaiton, dan dari bisikan-bisikan syaitan. Ini bisikan-bisikan syaitan ini seperti angin, hembusan, kayak asap tadi itu melalui rongga-rongga kita, ya. Ayo lakukan ini. Ini kan antara kebaikan dan keburukan, kiri dan kanan ini kan bertengkar. Antara syaitan, malaikat ini saling memperebutkan, ya. Mana yang harus ini diambil atau tidak, ini kerjakan atau tidak, ini diambil atau tidak, ini ini, ya. Makanya hanya orang-orang yang punya ma'rifat yang tinggi, yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membedakan ini kebaikan dan ini keburukan. Karena kita lihat yang terjadi di lapangan, di masyarakat itu sudah bercampur antara kebaikan dan keburukan, tidak bisa kita bedakan. Apakah ini teman kita ini benar-benar dia datang ke kita ini baik atau buruk? Apakah saudara kita ini benar-benar baik atau buruk? Apakah pertolongan ini tulus atau tidak? Itu seperti air putih, air garam, air es, atau air laut. Itu kan sama-sama benda cair, tapi rasanya beda. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asin, ya. Itu beda, tapi bentuknya sama, benda cair. Hanya orang yang punya perasaan yang bisa membedakan itu, dan yang punya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mana ini kebaikan, mana ini keburukan. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berada pada jalan lurus, dan kita memilih jalan kebaikan bukan jalan keburukan, ya. Wa min hamazai syaiton ayyahdurun, ya, dari bisikan-bisikan syaiton yang datang kepada kita, ya. Ya. Kan pernah saya sampaikan bahwa ketika kita keluar masjid itu syaiton sudah berbaris itu untuk menggoda kita, ya. Kalau kita membaca doa kita keluar dari masjid,
ya, seperti yang saya ajarkan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad, Allahumma ghfir dzunubi, Allahumma ghfirli dzunubi, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Kita pakai kaki kiri keluar. Itu 7 lembah 7 gunung itu syaitan iblis itu pergi, ya. Dengan apa? Dengan doa kita tadi. Tapi kalau kita tidak membaca doa, maka syaitan itu sudah siap melekat pada kita, memperbukakan kita, dengan mudah mereka akan masuk dan menggoda kita. Dan otomatis syaitan itu dia tidak melakukan keburukan, tapi dia menyuruh kepada keburukan. Dia tidak pernah mencuri, tapi disuruh kita untuk mencuri. Dia tidak pernah berbohong, tapi dia suruh kita untuk berbohong. Karena apa? Untuk menemani dia, sebagai permintaan dia sampai hari kiamat, ya. Itu hal-hal yang memang sebagai tameng kita dalam rangka untuk membentengi diri kita dari kejahatan-kejahatan tadi itu. Karena ada orang yang pergi umroh itu kayaknya umroh udah berdoa di depan Ka'bah, udah semua doa. Ya, doa apa lagi nih ya Allah? Ya sudah semua doa ini. Akhirnya katanya, saya berdoa aja, ya Allah, masukkanlah syaitan itu dalam Islam, ya. Kenapa berdoa seperti itu? Kalau syaitan sudah masuk Islam, sudah kembali lurus, nggak ada lagi yang goda manusia katanya. Kita berada kepada jalan kebaikan, ya. Tapi itu kan janjinya Allah Subhanahu wa taala bahwa syaitan itu dia akan tetap menggoda manusia sampai hari kiamat, ya. Hadis yang ketiga, waraina fi kitab Tirmizi bi isnadi, ini dhaif, ya, tapi dhaif ini bisa kita pakai dalam hal fadailul amal untuk meningkatkan ibadah kita atau amal soleh, ya. Wa dha'afa at-Tirmizi an Buraidah, ya, radhiyallahu anhu qala syaka Khalid bin Walid, dari Khalid bin Walid, kemudian dia juga mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah ma anamul laili minal araq. Tadi malam katanya saya tidak bisa tidur karena saya punya kegelisahan atau insomnia, ya. Faqala Nabi, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, idza awaita ila firasika fakul. Jika engkau hendak mau tidur, maka bacalah, ya, Allahumma rabbas samawati, ya Allah, Tuhan langit, wasabua, ya, wa ma azallat, ya, Tuhan langit yang ketujuh, ya, wa ma azallat, ya, apa-apa juga yang meliputinya, wa rabbal ardin, dan juga Tuhan bumi, wa ma aqallat, wa rabbas syayatin, dan kemudian juga Tuhan para syaitan, ya, kulli jaron min syarri khalqika, ya Allah, tenangkanlah diri saya dari kejahatan-kejahatan makhlukmu, ya, kullihim jami'an, ya, kejahatan-kejahatan makhlukmu yang, ya, dari semua makhluk, ya, ayyafrata alayya, dan hendak mereka itu ingin mencelakakan saya, menzolimi saya, ya, ya, ahadum minhum ayyam bagi alayya azza jaruka, ya, dan mereka, ya, engkau maha besar, engkau yang memberikan ketenangan, engkau juga yang memberikan pemeliharaan, ya, ya, wa jalla sanauka la ilaha illa anta gairuk, tiada Tuhan selain engkau, ya, tiada Tuhan selain engkau yang maha menciptakan langit dan bumi. Itulah doa-doa atau bacaan-bacaan yang memang itu kita kita baca sebelum tidur atau kita tidak bisa tidur. Dan hendaknya seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya itu, bahwa kita tidur itu dianjurkan untuk berwudu dulu, ya, ya, berwudu, membersihkan diri, ya, kemudian membaca doa, ya, kemudian kita beristighfar, ya, kita baca doa untuk
mendapatkan mimpi yang indah, ya. Allahumma inni as'aluka ru'yan sholihatan shadiqatan ghairu kadzibatin, ya, nafiatan ghairu mudaratin. Ya Allah, saya minta kepada Engkau ru'yan sholihatan, mimpi yang baik, ya, mimpi yang benar, bukan mimpi yang bohong, ya, mimpi yang bermanfaat, bukan mimpi yang memberikan bahaya, ya. Itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu berdoalah, baik itu kekurangan sekecil apapun maupun yang besar, kita minta kepada Allah. Sampai kita kekurangan garam, kekurangan bumbu di dapur itu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Jangan kita sempitkan rahmat Allah dengan pikiran kita. Ya Allah, tidak usah saya mendapatkan ini, tidak usah saya dapat hadiah dari bos saya. Cukup kasih saya uang untuk masuk anak-anak saya untuk masuk sekolah. Jangan kau seperti itu. Minta juga hadiah dari bosmu, minta juga untuk biaya sekolah anak-anakmu. Allah Maha Kaya, ya. Jangan kita batasi rahmat Allah dengan pikiran kita. Allah Maha Kaya. Seakan-akan bahwa Allah tidak mampu untuk memberikan menggerakkan hati bosnya untuk memberikan hadiah, ya. Kita minta, ya, Pak Haji, orang-orang yang belum berkurban, berapa orang lagi itu sapi? 3 orang lagi. Minta kepada Allah untuk menggerakkan hati orang-orang yang punya kelebihan harta untuk dia berkurban, ya. Kita minta kepada Allah, ya. Allah yang menggerakkan, ya muqallibal qulub, ya, tsabbit quluban ala dinika wa taati rasulika. Allah yang menggerakkan hati seseorang, ya. Yang bolak-balikan hati seseorang itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk materi al-azkar, ya, malam ini kita cukupkan sekian, ya. Dan saya akan tambahkan yang berkaitan dengan kegiatan Zulhijjah ini 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Kemarin kan Zulqa'dah, kanan Zulhijjah. Jadi Zulqa'dah itu 30 hari itu dimulainya Nabi Musa itu untuk mendapatkan risalah, ya, 30 hari. Tidak cukup 30 hari, ditambah 10 hari. 10 hari inilah yang dalam bulan Zulhijjah menjadi 40 hari. Karena kita tidak berjihad fisabilillah dalam rangka untuk kita naik haji. Itu naik haji kan potret kematian Pak Haji. Ya, itu kan. Iya. Itu kan itu potret seperti kematian, ya, ininya. Meninggalkan anak-anaknya, ya. Ya, memenuhi panggilan Allah. Tapi panggilan Allah dalam keadaan hidup-hidup. Bukan panggilan Allah ke rahmatullah, ya. Bukan itu. Tapi itu sebagai potret kematian. Dan pada tanggal 9 Zulhijjah nanti itu kita mudah-mudahan kita semuanya, ya. Amin, ya. Berada di atap langit di bawah bintang-bintang dan semuanya itu berpakaian 2 helai saja, ya, dan itu semuanya sama, ya, baik itu yang dia seorang dokter, seorang polisi, seorang yang punya tambang, seorang yang punya supir, seorang yang punya anak, tidak punya anak, punya istri, tidak punya istri, semuanya sama, duduknya sama. Itulah gambaran di pada masyarakat nanti itu adalah kita dikumpulkan seperti itu, ya. Makanya tanggal 9 Zulhijjah, karena di Indonesia sudah ditetapkan tanggal 17, ya, hari Senin itu Idul Adha, maka hari minggunya puasa Arafah, ya, puasa Arafah. Kalau mau sebelumnya itu puasa Tarwiyah silakan. Tapi saya anjurkan sunnah muakkadah yang mengganti wajib untuk puasa Arafah, ya, puasa Arafah. Makanya tadi ibu-ibu saya bilang wajib ibu-ibu, Ibu Haji ingatkan ibu-ibu
yang lain yang tidak punya uzur secara syariat dalam fisiknya itu untuk puasa. Ingatkan, kadang lupa ya, kadang lupa untuk hari Minggu, apalagi hari Minggu, hari libur ya, sibuk dan kemana-mana ya. Nah, itu saling mengingatkan untuk puasa hari Arafah dan masya Allah itu kita manfaatkan dan kita baca dengan doa Arafah. Kita niat pada waktu kita berbuka puasa, mudah-mudahan kita bisa naik haji ya. Mudah-mudahan juga keluarga kita tenang ya, dicukupkan rezekinya dan kemudian kita tunjukkan kebaikan-kebaikan. Jadi dia puasa di hari Arafah. Nah, 10 pertama dari bulan Zulhijjah ini kita perbanyak-banyak baca Al-Quran, beramal soleh, melakukan kebaikan, bersedekah, punya kelebihan harta itu bisa berkurban, kemudian kita puasa. Ya kalau misalkan puasa Senin Kamis, besok kan hari Senin. Ya bisa besok itu hari Senin puasa ya. Pahalanya itu adalah pahala di bulan Zulhijjah. Kemudian hari Kamisnya nanti juga bisa puasa Senin Kamis. Ya itu dalam rangka untuk kita mengamalkan 10 bulan di bulan Zulhijjah ini. Ini masya Allah, ini jangan kita anggap remeh dan anggap enteng. Ini karena kenapa kita anggap enteng? Karena kita tidak diingatkan. Tapi kalau kita saling mengingatkan, luar biasa pahalanya dan fadilahnya untuk kita dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya rezeki kita lancar, anak-anak kita semuanya jadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita semuanya selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.